Hubungan globalisasi dan demokrasi di Indonesia. Isu-isu globalisasi telah menjadi salah satu topik pembicaraan yang menghiasi diskursus multitakhir dalam jagat raya negara di dunia. Pada era modern sekarang ini, globalisasi merupakan konsep yang dapat mempengaruhi dalam pergaulan berbangsa dan bernegara. Hampir semua sisi kehidupan masyarakat terkena dampak dari konsep tersebut, baik dari lingkungan, perilaku sosial, kesejahteraan, dan dinamika politik. Hubungan globalisasi dan demokrasi dimunculkan perdebatan bertuju pada dua permasalahan yang bertolak belakang. Pendapat pertama mengatakan bahwa globalisasi mengancam demokrasi. Sebaliknya, pendapat kedua menyatakan bahwa globalisasi mengembangkan demokrasi. Untuk mengukur hal itu tergantung pada seberapa besar pengaruh yang diberikan globalisasi terhadap demokrasi. Globalisasi akan dianggap sebagai pendorong atau penghambat demokrasi tergantung pada apakah globalisasi mendorong terciptanya otonom dan kesejahteraan yang lebih luas antara individu dan masyarakat tatanan kehidupan bernegara di Asia. Sejak tahun 1980-an, konsep globalisasi ini mulai banyak dibicarakan dan menimbulkan dampak besar terhadap seluruh dimensi kehidupan manusia. Dalam konteks politik di negara-negara sedang berkembang termasuk di Asia, globalisasi telah mengubah suatu kekuasaan politik, negara modern, dan warga negara. Beberapa ilmuwan seperti Giddens pada 1999, Heath pada 1995, Fukuyama pada 2016, dan Bauman pada 1998 menyatakan bahwa globalisasi pasar bebas akan mendorong demokratisasi politik. Sistem demokrasi dalam sejarahnya mencatat kemenangan historis atas sistem lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Globalisasi dan kesejahteraan negara merupakan faktor yang memberi warna dalam mendorong demokrasi dewasa. Tujuan utama demokrasi ini dapat menghadirkan kesejahteraan dan kemandirian suatu bangsa. Di saat yang sama, globalisasi hadir dengan agenda utama liberalisasi dan perdagangan bebas. Globalisasi dengan pasar bebasnya akan memberikan ruang kegiatan ekonomi yang lebih luas dan kompetitif. Silsilah kedua, sistem ini lebih memberikan suatu harapan akan tumbuhnya perekonomian baru. Suatu negara menjadi lebih baik serta meningkatkan hak-hak individu. Oleh karena itu, demokrasi akan berkembang lebih baik jika menganut paham kebebasan dan bernegara. Sehingga dengan pandangan ini, globalisasi memberikan harapan bahwa demokrasi akan dapat bersinergi positif dengan kapitalisasi sebagai akses-akses dari globalisasi dalam lingkup kesejahteraan negara bangsa. Pengaruh utama globalisasi ialah meningkatnya arus informasi, uang dan barang melalui perusahaan multinasional, berubah dan pembaharuan. Tantangan yang dihadapi bangsa dan negara semakin berat karena perkembangan dunia yang semakin mengglobal telah menempatkan negara-negara di dunia menjadi semakin dekat dan nyaris tanpa batas. Kenyataan demikian bagi negara-negara Asia tidak terkecuali bukan saja merupakan tantangan, namun ancaman dan peluang yang besar, tidak bisa menghindari atau bahkan berkelit sekalipun. Artinya senang atau tidak senang, mau tidak mau harus berhadapan dengan masyarakat global. Struktur ekonomi politik global sekarang ini telah mengalami banyak perubahan, di mana dalam konteks ini yang menjadi aktor tunggal dalam ekonomi politik internasional tidak lagi negara bangsa, melainkan lembaga-lembaga internasional dan negara-negara kawasan. Saat ini diperlukan suatu definisi baru mengenai demokrasi. Hal ini dikarenakan konsep demokrasi seperti adanya lembaga-lembaga perwakilan, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta partisipasi warga negara pada dasarnya ditunjukkan dalam rangka negara teritorial yang berdaulat, sehingga ketika struktur ekonomi politik internasional mengalami perubahan. Menurut garis pemikiran kaum globalis, menilai bahwa demokrasi konvensional tidak lagi memadai.
Dengan adanya kebebasan, mendorong lembaga-lembaga internasional yang sangat berpengaruh seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia di luar negara bangsa untuk mempengaruhi negara-negara di belahan dunia. Bahkan dalam kasus tertentu, lembaga-lembaga ini mempunyai kekuatan pemaksa yang sangat kuat, terutama bagi negara-negara yang mengalami krisis ekonomi. Globalisasi merupakan era di mana proses transformasi informasi antar negara di dunia yang dimana bertujuan dalam menyatukan negara-negara dunia dalam ruang lingkup yang tanpa batas. Globalisasi dimaknai sebagai suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Di era globalisasi ini juga menandai tak terbatasnya suatu negara atau lembaga internasional untuk melakukan semacam ekspansif ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan perdagangan terhadap suatu negara. Keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia merupakan bagian dari inti globalisasi. Globalisasi dalam bidang ekonomi. Globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesaling hubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekspansif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya yang menentang dan membentuk kembali komunitas politik dan secara spesifik. Negara modern halt pada tahun 2000. Perubahan-perubahan ini melibatkan sejumlah perkembangan yang dapat dipikirkan sebagai sesuatu yang mendalam, terjadi di waktu sekarang, dan melibatkan suatu transformasi struktural. Perubahan yang dimaksud diantaranya adalah rezim hak asasi manusia yang memastikan bahwa kedaulatan nasional tidak dapat menjamin legitimasi suatu negara dalam hukum internasional. Pergeseran lingkungan dalam bentuk pemanasan global akibat kebocoran lapisan ozon. Pada akhirnya, semua perubahan tersebut mempunyai implikasi terhadap kapasitas negara dalam melakukan regulasi. Negara-negara bangsa tidak lagi otonom dalam melakukan pengambilan keputusan tanpa memprihatinkan atau aktor-aktor lain di luar dirinya, baik dalam konteks nasional, regional, bahkan global. Dalam kaitan ini, globalisasi merupakan suatu proses yang mengejawantah ke dalam suatu transformasi ruang organisasi dari hubungan-hubungan dan interaksi sosial yang dinilai berdasarkan tingkat ekstensi, intensity, velocity, dan dampaknya yang membawa aliran-aliran transkontinental atau interregional dan jaringan aktivitas interaksi dan penggunaan kekuasaan. Di bidang keuangan, pergantian pasar pertukaran luar negeri telah meningkatkan dengan sangat besar, melebihi 15 triliun US dollar setiap harinya. Angka ini merupakan 10 kali jumlah perdagangan dunia pada 1979 dan sekarang 60 kali dari perdagangan dunia. Ini menunjukkan bahwa perdagangan dunia dan aliran modal global tidak hanya berlangsung lebih intensif, namun juga mempunyai tingkat kecepatan yang besarnya yang jauh melampaui masa-masa sebelumnya. Tentunya, pergerakan perdagangan dan modal global ini akan mempunyai dampak yang serius terhadap perekonomian dalam negeri nasional masing-masing negara, terutama negara-negara yang telah mengintegrasikan diri ke dalam perekonomian global. Di sini, dampak globalisasi bagi ekonomi nasional akan berlangsung melalui 3 mekanisme, yakni tekanan perdagangan yang semakin kompetitif, multinasionalisasi produktif, dan integrasi pasar keuangan. Pertama, manajemen yang kompetitif perdagangan merupakan komponen utama dalam tesis-tesis globalisasi konvensional. Kompetisi ini telah diakui secara umum, meskipun sebenarnya kompetisi itu tidak hanya dalam perdagangan, namun juga dalam memperebutkan investasi. Mekanisme kedua berhubungan erat dengan multinasionalisasi produk, dan berikut ancaman perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat memindahkan lokasi produksi dari satu negara ke negara lain dalam rangka mencari keuntungan terbesar. Multinasionalisasi produk ini berkait pada biaya-biaya produksi dan pemerintahan
intervensionalis. Pemahaman globalisasi sebagai proses integrasi ekonomi nasional ke dalam perekonomian global tampaknya menjadi konsep yang secara dominan diterima banyak ahli yang menaruh minat dalam kajian globalisasi. Mendefinisikan globalisasi sebagai sebuah proses ekonomi, meskipun pada dasarnya globalisasi tidak semata proses ekonomi. Sebaliknya, konsep globalisasi digunakan untuk menjelaskan dalam bidang-bidang kegiatan ekonomi, politik, dan sosial yang melintasi batas-batas teritorial. Kuatnya pemahaman globalisasi sebagai proses ekonomi barangkali disebabkan oleh akibat-akibat integrasi ekonomi dan pasar keuangan global yang dimotori oleh kebijakan neoliberal di seluruh dunia. Kebijakan ini menyadarkan pada pasar bebas, laissez-faire, yang berjuangan ideologinya dimulai oleh kelompok kanan baru di Amerika Serikat dan Inggris. Implikasi globalisasi neoliberal ini telah menyentuh dalam hampir semua dimensi kehidupan manusia, yang menurut Harry Priyono merupakan wujud kolonisasi Homo economicus atas Homo yang lain dalam diri manusia. Melalui pergeseran ini, maka proses marginalisasi berjalan sempurna karena berbagai tujuan pembangunan seperti mengentaskan kemiskinan tidak lagi dilihat sebagai tujuan yang secara internasional dikejar oleh kinerja ekonomi. Sebaliknya, yang dikejar oleh agenda ekonomi politik neoliberal adalah the accumulation of individual wealth. Di sini, institusi yang pada abad 17 menjadi kekuatan ekonomi politik dominan, yakni pemerintah, menjadi menular. Salah satu implikasinya adalah kuatnya gagasan atau mistik tentang tanggung jawab dan konstelasi perusahaan sekarang menjadi tanggung jawab individu, sehingga terjadi penggusuran dari social welfare menjadi self-care. Dalam konteks ini, menurut Harry Priyono, proses marginalisasi akan berlangsung secara ganda, yakni kelompok-kelompok miskin tidak hanya tersingkir oleh kinerja prinsip atau daya bila menemukan hak, tapi penghapusan jaringan pengamanan apabila mereka jatuh. Dalam melihat hubungan antara globalisasi ekonomi dan demokrasi, ada 3 aliran pemikiran yang berkembang. Kelompok pertama adalah mereka yang melihat bahwa kapitalisme bertentangan dengan demokrasi. Mereka berpendapat bahwa muatan demokrasi kapitalis adalah produk dari gerakan-gerakan rakyat dan perjuangan kelas, bukannya elemen integral dari ekspansif hubungan-hubungan pasar. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, hasil gabungan antara kapitalisme dan demokrasi tampak sebagai sebuah perkembangan kontradiktif yang ditopeng oleh equilibrium politik, di mana kekuatan-kekuatan demokrasi harus selalu waspada terhadap kecenderungan otoritarisme yang inherent dalam kekuasaan kapitalis. Sementara itu, globalisasi ekonomi telah memunculkan suatu bentuk tatanan baru dan kesadaran baru akan pentingnya kerjasama regional sebagai usaha untuk menjadi tantangan yang dimaksud. Ancaman globalisasi dan perkembangan demokrasi. Globalisasi akan dianggap sebagai pendorong atau penghambat demokrasi, tergantung pada apakah globalisasi mendorong terciptanya otonomi dan kesejahteraan yang lebih luas di antara individu dan masyarakat. Jika globalisasi ternyata mampu mendorong otonomi dan kesetaraan yang lebih luas, maka globalisasi dianggap akan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi demokrasi. Sebaliknya, jika globalisasi justru menghambat kedua hal tersebut, maka globalisasi dapat dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi politik. Prinsip otonom merupakan inti proyek demokrasi. Pandangan mengenai negara legal demokratis adalah dasar untuk memecahkan ketegangan yang muncul antara gagasan negara modern dan gagasan demokrasi. Dalam konteks ini, demokrasi kosmopolitan merupakan suatu konsep hubungan legal demokrasi yang disesuaikan secara tepat dengan dunia bangsa-bangsa yang terjerat dalam jaringan proses regional dan global. 3 konsep ini
kerangka kerja baru yang tidak bisa dipungkiri bagi pengembangan suatu teori demokrasi. Yang demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, yakni penentuan pembuatan keputusan publik oleh anggota-anggota komunitas politik yang sama-sama bebas. Maka dasar pembenarannya terletak pada kemajuan peningkatan otonomi, baik bagi individu sebagai warga negara maupun bagi kolektivitas. Pandangan saya tentang materi ini bahwa memang globalisasi bisa berdampak negatif dan positif untuk negara kita. Dan kita sebagai warga negara juga harus mau tidak mau untuk menerima perubahan yang sangat cepat ini. Kita juga harus pintar dalam menerima informasi dari luar, jangan langsung diterima mentah-mentah. Dan kita sebagai mahasiswa juga harus sadar dan bisa menanamkan bahwa politik tidak selalu buruk, melainkan politik adalah mekanisme dari sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana saat ini kedaulatan rakyat mulai menurun berkat berkembangnya globalisasi yang negatif. Globalisasi juga akan dianggap sebagai pendorong atau penghambat demokrasi yang tergantung pada globalisasi mendorong terciptanya otonomi dan kesejahteraan yang lebih luas di antara individu dan masyarakat. Jika globalisasi itu ternyata mampu mendorong otonomi dan kesejahteraan yang lebih luas, maka globalisasi dianggap akan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi demokrasi. Jika sebaliknya, globalisasi justru menghambat kedua hal tersebut, maka globalisasi dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi politik. Jadi sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.